Sejarah Kerajaan Kandis. Mungkinkah Atlantis yang hilang? Dulur nasihat kehidupan misteri. Kerajaan Kandis adalah kerajaan tertua yang berdiri di Sumatera, yang terletak di Koto Walang, masuknya wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi. Nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Waliullah Raja Iskandar Zulkarnain. 3 orang putra Iskandar Zulkarnain yang bernama Maharaja Alif, Maharaja Depang, dan Maharaja Diraja berpencar mencari daerah baru. Maharaja Alif ke Banda Ruhum, Maharaja Depang ke Bandar Cina, dan Maharaja Diraja ke Pulau Emas atau Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Emas, Maharaja Diraja dan rombongannya mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Kandis, yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau. Daerah ini merupakan daerah yang hijau dan subur yang dikelilingi oleh sungai yang jernih. Maharaja Diraja, pendiri kerajaan ini, sesampainya di Bukit Bakau membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna. Ratusan tahun sebelum Masehi, Bukit Bakar mulai didatangi oleh pendatang yang kurang jelas asal-usulnya. Populasi penduduk makin lama makin berkembang, yang akhirnya memerlukan suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berdirilah Kerajaan Kandis di Bukit Bakar yang diperintah oleh Raja Dharmaswara, yang disingkat dengan Daswara. Raja Dharmaswara dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh Patih dan Tumenggung serta Menteri Perdagangan. Dharmaswara membangun sebuah istana yang megah sebagai pusat pemerintahan yang beri nama dengan Istana Damna. Damna merupakan nama istana kerajaan Kandis. Secara turun-temurun, cerita atau tombohnya itu masih tetap ada disampaikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Lubuk Jambi meyakini istana ini masih ada, namun tertimbun dan sudah tertutupi oleh hutan yang lebat atau lenyap dari pandangan manusia. Dalam ceritanya, lokasi istana Damna ini pada pertemuan 2 sungai. Diyakini istananya masih utuh karena peradaban Kandis sudah sangat maju. Peralatannya terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Sedulur nasihat kehidupan misteri. Cerita Istana Damna mirip dengan cerita benua Atlantis yang pertama kali ditulis dalam sebuah dialog karya Plato yang berjudul Timotheus and Critias sekitar tahun 370 sebelum Masehi. Di sana dikatakan ada negeri subur, makmur, dan berteknologi maju. Negeri itu hancur karena bencana alam, dan Plato sendiri mendapat kisah ini dari penduduk Mesir, dan orang di Mesir menyebutnya Keftiu. Atlantis itu artinya tanahnya Atlas, negeri 2 pilar atau tiang yang bisa diartikan sebagai negeri dengan pegunungan-pegunungan. Atlantis dikenal sangat subur, makmur, berteknologi tinggi dengan kota berbentuk lingkaran atau cincin yang tersusun daratan dan perairan secara berurutan. Negeri ini disusun berdasarkan perhitungan matematika yang tepat dan efisien, sehingga tertata dengan rapi, dengan sebuah istana megah tepat di pusat kota sebagai pusat pemerintahan. Penduduk Atlantis terbagi 2, yang satu adalah turunan bangsa Lemuria yang berkulit putih, tinggi, bermata biru, dan berambut pirang, yang merupakan nenek moyang suku bangsa Arya. Sedang satunya lagi berkulit coklat atau hitam dan relatif pendek, bermata coklat, lalu berambut hitam. Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Arsio Santos menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, di
diterbitkan pada tahun 2005. Santos menampilkan 33 perbandingan seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia menurutnya ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Merujuk penelitian Santos, pada masa puluhan ribu tahun yang lalu, wilayah negara Indonesia merupakan suatu benua yang menyatu, tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu pulau seperti halnya sekarang. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu itu, Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia yang sekarang sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung Merapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudra yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Teori Plato menerangkan bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Pada masa itu, sebagian besar bagian dunia masih diliputi oleh lapisan-lapisan es atau era Pleistosen. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air asal dari es yang mencair, di antaranya letusan Gunung Meru di India Selatan dan Gunung Semeru atau Sumeru atau Mahameru di Jawa Timur, lalu letusan gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba dengan Pulau Samosir yang merupakan puncak gunung yang meletus pada saat itu. Dan letusan yang paling dahsyat di kemudian hari adalah Gunung Krakatau yang memecah bagian Sumatera dan Jawa dan lain-lainnya serta membentuk Selat Dataran Sunda. Dalam usaha mengemukakan pendapat berdasarkan kepada sejarah dunia, tampak Plato telah melakukan kekhilafan mengenai letak benua Atlantis yang katanya berada di Samudra Atlantik yang ditantang oleh Santos. Penelitian militer Amerika Serikat di wilayah Atlantik terbukti tidak berhasil menemukan bekas-bekas benua yang hilang tersebut. Lenyapnya negeri Atlas disebabkan karena peristiwa besar terjadi, yaitu terjadinya letusan besar dari dua gunung berapi pilar yang mengapit, yaitu Krakatau dan Toba. Saking dahsyatnya seluruh bumi berguncang hebat sehingga menimbulkan tsunami yang maha dahsyat, lebih hebat daripada tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004 di Aceh. Gunung Krakatau dan Toba adalah gunung prasejarah yang berukuran sangat besar. Gunung Krakatau sekarang dan Danau Toba adalah kaldera raksasa yang tercipta akibat letusan tersebut. Letusan Gunung Toba sampai saat ini belum tahu pasti kapan terjadinya, namun letusan Krakatau yang paling dahsyat diketahui terjadi pada tahun 1883 Masehi, puncak letusan Krakatau. Istana Damna menurut Tombo atau cerita bukan tenggelam ke dasar lautan, akan tetapi diduga kuat tertimbun akibat abu vulkanik dari dua gunung yang bersamaan meletus. Lokasi Istana Damna tersebut adalah di Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Siningi, Provinsi Riau. Apakah Istana Damna yang dimaksud oleh Plato sebagai benua Atlantik? Suatu pertanyaan yang belum terjawab. Putra Maharaja Diraja bernama Dharmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja atau Putra Mahkota Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Raja Tunggal. Datuk Raja Tunggal memiliki senjata kebesaran, yaitu keris berhulu kepala burung Garuda yang sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel, gelar Datuk Mangkuto Maharaja Diraju. Datuk Raja Tunggal menikah dengan putri yang cantik jelita yang bernama Bunda Pertiwi. Bunda Pertiwi bersaudara dengan Bunda Darah Putih, Bunda Darah Putih yang tua dan Bunda Pertiwi yang bungsu. Setelah Maharaja Diraja wafat, Datuk Raja Tunggal menjadi raja di Kerajaan Kandis. Bunda Darah Putih dipersunting oleh Datuk Bandaro Hitam. Lambang Kerajaan Kandis adalah sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kandis ini adalah hasil dari hutan seperti damar, rotan, dan sarang burung layang-layang, dan dari hasil bumi seperti emas dan perak.
Daerah kerajaan Kandis kaya akan emas sehingga Raju Tunggal memerintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan tambang titah, artinya tambang emas yang dibuat berdasarkan titah raja. Sampai saat ini bekas peninggalan tambang ini masih dinamakan dengan tambang titah. Hasil hutan dan hasil bumi Kandis diperdagangkan ke Semenanjung Melayu oleh Menteri Perdagangan Datuk Bandaro Hitam dengan memakai ojuk atau kapal kayu dari Malaka ke Kandis membawa barang-barang kebutuhan kerajaan dan masyarakat. Demikianlah hubungan perdagangan antara Kandis dan Malaka sampai Kandis mencapai puncak kejayaannya. Menteri Perdagangan Kerajaan Kandis yang bolak-balik ke Semenanjung Malaka yang membawa barang dagangan dan menikah dengan orang Malaka. Sebagai orang pertama yang menjalin hubungan perdagangan dengan Malaka dan meninggalkan cerita kerajaan Kandis dengan istana Damna kepada anak istrinya di Semenanjung Melayu. Datuk Raja Tunggal memerintah dengan adil dan bijaksana, dan pada puncak kejayaannya terjadilah perebutan kekuasaan oleh bawahan raja yang ingin berkuasa sehingga terjadi fitnah dan hasutan. Orang-orang yang merasa mampu dan berpengaruh berangsur-angsur pindah dari Bukit Bakar ke tempat lain, diantaranya ke Bukit Selasih, dan akhirnya berdirilah kerajaan Kancil Putih di Bukit Selasih tersebut. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya kerajaan Kandis. Yang pasti kerajaan ini memang ada dan merupakan kerajaan tua yang keberadaannya mendahului Kuantan. Dalam kitab Negara Kertagama terdapat nama-nama daerah di Sumatera yang termasuk dalam kerajaan Mojopahit. Kandis merupakan salah satu daerah yang disebut. Daerah-daerah lainnya yang disebut dan sekarang masuk wilayah Riau adalah Keritang atau Indragiri Hilir, Siak, Kampar, dan Rokan. Dan dari segi lokasi ternyata kerajaan-kerajaan ini berada di sepanjang aliran sungai-sungai besar yang mengalir di Riau. Selain dari catatan sejarah dalam Negara Kertagama, bukti keberadaan kerajaan Kandis ini dapat diketahui dari cerita-cerita rakyat. Ibu kota kerajaan Kandis diperkirakan berada di desa yang sekarang dinamakan Padang Candi, suatu tempat di pinggir Batang Kuantan. Nama sungai Indragiri di bagian hulu di seberang Lubuk Jambi. Desa tersebut dinamakan Padang Candi karena berkaitan dengan keberadaan kerajaan Kandis pada masa dulu. Di desa tersebut masih bisa ditemukan reruntuhan bangunan dan batu bata kuno. Diduga batu bata tersebut merupakan reruntuhan candi pemujaan. Oleh karena itu, desa tersebut kemudian dinamakan Padang Candi. Tidak diketahui secara pasti berapa lama kerajaan Kandis Kuantan ini berdiri. Data yang ada sangat minim dan tidak mampu menjelaskan secara lebih detail mengenai kisah kerajaan ini. Namun ada informasi yang menyebutkan bahwa ketika Kuantan berdiri menggantikan Kandis, ibu kota kerajaan yang semula di Padang Candi dipindahkan ke Sintuwo, seberang Pototalo, Kuantan pada masa sekarang ini. Daerah kekuasaan kerajaan Kandis Kuantan lebih kurang meliputi daerah Kuantan pada masa sekarang ini, yaitu mulai dari hulu Batang Kuantan, negeri Lubuk Ambacang sampai ke Serenti. Bukti-bukti mengenai sejarah daerah Kuantan ada di bawah permukaan laut. Adanya tempat bernama Rawang Ojuk atau kapal kayu. Di tempat ini dahulunya Ojuk menjatuhkan sauh atau jangkar di desa Pulau Binjai pada masa sekarang ini. Adanya tempat bernama Rawang Ojuk atau Rawang Tekuluk di desa Sengau pada masa sekarang ini. Lalu ditemukannya fosil kerang laut di Sosokpan pada tahun 1982 oleh penduduk waktu menggali tanah membuat kebun. Dinamakan tempat ini dengan Sosokpan, maksudnya di tempat ini dahulunya binatang menyosok atau minum di tepi sungai. Adanya nama tempat bernama Sintongah, desa Sengau, di mana Raja Sintong atau Raja Sriwijaya mengadakan ekspedisi ke kerajaan Kancil Putih, dan di tempat ini mereka menjatuhkan jangkar sehingga tempat ini dinamakan Sintongah. Dan pada tahun 2000 Masehi ditemukan batu laut di daerah Cengar oleh seorang mahasiswa arkeologi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Bekas penambangan emas yang disebut dengan tambang titah artinya diadakan penambangan emas atas titah Raja Dharmaswara. Lokasinya di kaki Bukit Bakar bagian timur yang lubang-lubang bekas penambangan telah ditumbuhi kayu-kayuan. Adanya daerah yang bernama Muara Tambang yang terletak di sebelah hilir tambang titah. Istana Damna yang berlokasi di Bukit Bakar.
Demikianlah gambaran singkat mengenai Pulau Atlas, Istana Damna, Kerajaan Kandis, dan beberapa kerajaan yang pernah ada di Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kalau Kerajaan Kandis ini benua Atlantis yang dimaksud oleh Plato, berarti peninggalan Kerajaan Kandis termasuk warisan budaya dunia. Oleh karena itu, partisipasi berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, pemangku adat, dan masyarakat setempat sangat menentukan dalam mengungkap kembali pusat peradaban dunia tersebut. Ini hanyalah sebuah analisis pemikiran tanpa dasar ilmiah yang kuat. Jadi sampai saat ini, catatan tentang Kerajaan Kandis sangat minim, mungkin hanya terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Dulur-dulur nasihat kehidupan misteri, mohon masukan dari yang lebih ahli mengenai Kerajaan Kandis di kolom komentar. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.